saya Ambrus Wisudo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Asal sekolah SMK Negeri 1 Asisak, Kabupaten Nangitio, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan bikin. Sekian dan terima kasih. Kobarkan semangat juamu, wahai SMK Negeri 1 ASSK, jiwa dan panci sakti. Selamat siang, silakan duduk semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, sebelumnya saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dengan doa. Oke, silakan. Dalam nama Bapa dan Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan limpah terima kasih kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu sejak hari-hari kemarin sampai pada siang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan KBM kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar apa yang kami dapat pada siang hari ini dapat berguna bagi masa depan kami masing-masing. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mira sudah memimpin kita dalam doa ya. Baik, kelihatan anak-anak semua tidak ada yang atau sakit jadi ada 20 orang ini lengkap semua. Baik, terima kasih atas kehadiran kali ini, kalian luar biasa hadirnya 100%. Tidak ada yang sakit atau tidak ada yang apa ini. Jadi Pak Guru mengharapkan agar jangan sampai hanya mata pelajaran ini yang kalian hadir semua ya. Itu. Dan tolong jaga kesehatan supaya tidak ada yang sakit. Ini. Itu. Terima kasih. Baik. Jadi pembelajaran kita minggu kemarin kita membahas tentang melakukan Oke, baik. Melakukan budidaya hijauan pakan ternak ya. Apa-apa kemarin yang Anda lakukan? Ya, penanaman hijau penanaman hijau Jadi tadi pagi Pak Guru sempat cek di bawah lahan hijau yang kalian tanam itu banyak yang hidup. Ini banyak yang hidup. Jadi Pak Guru harapkan supaya hijau yang sudah ditanam itu tolong diperhatikan, dirawat ya. Sampai ada yang mati. Kemudian kita dengan hujan yang tidak stabil begini, Pak Guru harapkan supaya pagi dan sore itu selalu menyiram. Ini itu menjadi suatu indikator dalam pencapaian pembelajaran tentang keberhasilan anak-anak semua. Ini. Jadi itu pembelajaran minggu kemarin ya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini itu kita membahas tentang kompetensi dasar, menerapkan pengawetan dan pengolahan hijauan pakan Indonesia. Itu. Kemudian kompetensi keahlian itu melakukan pengawetan dan pengolahan pakan Indonesia. Nih.
Jadi kita harus bisa melakukan pengolahan pakan ternak Indonesia itu. Ini indikator atau pencapaian kompetensi itu yang pertama. Indikator tadi itu pengetahuan, menganalisis ciri-ciri rumput yang baik untuk pengawetan di dalam pakan ternak. Kemudian indikator yang kedua, memilih jenis-jenis silo yang digunakan untuk mengawetkan hijauan pakan ternak. Indikator kompetensi dasar keterampilan menghitung kebutuhan rumput tanpa pengawetan. Yang kedua, merencanakan proyek pembuatan silase. Ini. Jadi sebentar kita akan melakukan perencanaan proyek, merancang sebuah proyek untuk membuat silase. Ini untuk membuat silase. Jadi sebelum kita merancang proyek, kita akan mengetahui ciri-ciri rumput yang baik yang digunakan untuk melakukan pengawetan. Silase tadi. Ini. Yang keempat itu tujuan pembelajaran. Ini. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang mengawetkan hijauan pakan ternak tadi, pembuatan silase itu tujuan itu. Yang pertama, satu orang baca, ya, satu orang baca. Memilih jenis-jenis silo yang digunakan untuk mengawetkan hijauan pakan ternak. Yang kedua, menghitung kebutuhan rumput dan bahan pengawet. Yang ketiga, merencanakan proyek pembuatan silase. Itu baik. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita. Ini yang pertama tadi menganalisis ciri-ciri rumput yang baik untuk mengawetkan hijauan pakan ternak. Yang kedua, memilih jenis silo yang digunakan untuk mengawetkan hijauan pakan ternak. Yang ketiga, menghitung kebutuhan rumput dan bahan pengawet. Yang keempat, merencanakan proyek pembuatan silase. Ini. Nah, kegiatan berikut, Guru akan memutarkan video pembelajaran ini tentang pembuatan silase. Ini. Nanti tolong perhatikan tahapan demi tahapan supaya sebentar dalam pembuatan proyek kalian semua bisa melakukan dengan baik, bisa mengerjakan dengan baik. Ini baik. Jadi tolong perhatikan baik-baik, jangan ribut ya. Oke, lanjut.
bisa bercampur dengan rata. Sambil melakukan tekanan atau injekan agar kepadatan di dalam menghasilkan rongga udara yang disimpan. Sisa darah tadi yang 20 kg itu sebagai penutup untuk memperkecil rongga udara masuk ke dalam tubuh. Setelah tubuh dilengkap terisi dengan utuh, kemudian kita memperoleh kepadatan yang baik, maka selanjutnya dilakukan penutupan. Pada proses penutupan ini sangat dibutuhkan ketelitian agar hole yang kita tutup menghasilkan kepadatan yang kuat sehingga udara luar tidak bisa masuk ke dalam mulut dan mengganggu proses sirkulasi. Baik, kira apa-apa yang kalian mau tadi? Pembuatan silase. Bahan-bahan yang digunakan tadi apa-apa? Batang jagung, dedak padi, tetes tebu, apa lagi? Emapa. Ini. Kemudian alat yang digunakan. Drum, apa lagi? Alat semprot, apa lagi? Oh, timbangan, terpa, mesin pencapsian rumput Nah, baik. Nah, jadi itu alat dan bahan yang sudah anak-anak semua amati di video Ini. Jadi setelah mengamati video tadi, Pak Guru akan membentuk kalian dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Jadi setelah mengerjakan LKPD ini, siswa diharapkan dapat menganalisis ciri-ciri yang baik untuk pengawetan hijau pakan ternak. Kemudian yang kedua, memilih jenis sensio yang digunakan untuk mengawetkan hijau pakan ternak. Yang ketiga, menghitung kebutuhan rumput dan bahan pengawetan. Kemudian yang keempat, merencanakan proyek pembuatan silase. Merancangkan ini pembuatan silase. Nah, jadi baik, sekarang langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Langsung duduk, putar ya. Sudah membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nanti petunjuknya ini, baca dan pahamlah LKPD berikut yang sama. Kemudian isilah titik-titik yang terdapat pada LKPD. Dan Pak Guru beri kesempatan 20 menit untuk
menyelesaikan SKPD. Oke, silakan. Jadi yang sudah? Sudah ya? Oke, baca. Kalau sudah, kita nanti perlu tentukan satu kelompok untuk melakukan persentase ya. Ini kelompok ya, kelompok ini, kelompok satu ya. Nah, satu orang melakukan hasil diskusinya. Oke. Nanti satu jadi MC ya, moderator ya. Ini. Kemudian satu untuk melakukan hasilnya. Oke. Silakan. Baca. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan melakukan hasil diskusi kami. Kepada saudara kulit, aku yang kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Kelompok satu akan melakukan. Oke. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan hasil diskusi kami. Mengawetkan hijauan bahan pakan ternak pemilihan siap. Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk pembuatan silase yakni yang pertama rumput hijauan 30 kg, tetes tebu atau molasses 500 ml, dedak 3 kg, 10% dari 3 kg jerami, M4 20 ml atau setara dengan 2 liter botol, air secukupnya, parang atau mesin copet, drum atau kantong plastik untuk silo. Cara pembuatan: 1. Potong rumput hijauan tersebut dengan ukuran 3-5 cm dengan menggunakan parang atau mesin copet. Tujuannya agar rumput yang dimasukkan ke dalam silo dalam keadaan rapat dan padat sehingga tidak ada oksigen yang masuk. 2. Campurkan rumput hijauan dengan dedak. 3. Setelah hijauan dan dedak tercampur, masukkan ke dalam silo sekaligus dipadatkan. Pemadatan ini harus dilakukan sebaik-baiknya dengan cara diinjak atau menggunakan alat pemadat. Tujuannya untuk mengurangi kadar udara atau oksigen di dalam silo sehingga pengisian aerob dapat dicapai secepat mungkin. 4. Encekan M4 menggunakan air dengan perbandingan 1:4. Campurkan juga tetes tebu atau molasses secukupnya. Total penggunaan starter maksimal 3% dari berat hijauan yang akan diawetkan. Pemberian starter dilakukan secara bertahap dan berlapis. Taburkan atau siram dengan starter setiap ketebalan 20 cm secara merata. Yang kelima, kemudian tutup rapat silo dan beri pemerat seperti batu. 6. Disimpan selama 3 minggu pada suhu ruangan dan tidak tembus cahaya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita akan tutup. Terima kasih saudara Medan sudah telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin teman-teman lain
ada pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Pada kelompok 3 silakan. Baik. Kesempatan berikut untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saat perwakilan kelompok 3 akan memberikan satu pertanyaan, mengajukan sebuah pertanyaan. Apa tujuan dari pembuatan silase? Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Dengan bunyi pertanyaan, apa tujuan dari pembuatan silase? Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada saudara Iki, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Nari. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pakan di musim kemarau juga. Oke, tujuannya untuk mempersiapkan musim panen di musim kemarau ya. Oke, tepuk tangan untuk itu. Lanjut. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 4. Waktu silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa hijauan dipotong 3 sampai 5 cm? Oke, terima kasih para kelompok 4 telah memberi pertanyaan. Bunyi pertanyaan, mengapa hijauan dipotong 3 sampai 4 cm? Mungkin ada dari teman-teman lain yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Islam. Tujuan agar rumput yang dimasukkan ke dalam silo dalam keadaan rapat dan padat sehingga tidak ada oksigen yang masuk. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Pertanyaan tadi kalian sudah amati di video tadi, sebelum pencampuran hijau tadi dipotong ya. Dengan ukuran 3 sampai 5 cm. Kemudian timbul pertanyaan dari kelompok 4, mengapa hijau harus dipotong dengan ukuran 3 sampai 5 cm? Benar, apa yang dijawabkan oleh kelompok 3, memudahkan dalam pengisian dalam silo, sehingga hijau yang tadi sudah dipotong ketika diisi dalam silo dia akan menjadi padat. Kalau padat berarti tidak ada oksigen yang ada di dalam silo tadi, dalam drum tadi. Kalau seandainya kita isi dalam kondisi yang panjang tidak potong, berarti pasti dalam ruangan silo tadi ada yang rongga, ada yang rongga. Tempat yang rongga itu akan mengakibatkan udaranya masuk di situ, udara berada di situ. Kalau ada udara berarti silo tadi, silase tadi dia akan lembab, akan berjamur. Nanti hasilnya itu tidak maksimal. Baik, terima kasih. Lanjut. Mungkin masih ada pertanyaan dari kelompok lain. Pada kelompok 3 dan kesempatan yang bisa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya kelompok 3 akan mengajukan sebuah pertanyaan. Sebutkan alat dan bahan dalam pembuatan silase. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Dengan bunyi pertanyaan, sebutkan alat dan bahan dalam pembuatan silase. Mungkin dari kelompok lain bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oh, kelompok sendiri menjawab. Sudah baik. Oh, bagus pada sekarang ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bahan untuk melakukan silase yang pertama, hijauan tua, yang tempat peternakan, dedak, molasses, dan
air secukupnya. Alat, silong, parang, dan cobek. Sekian dan terima kasih. Oke, tangan. Oke, lanjut. Mungkin masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Sebutkan langkah-langkah pembuatan silase. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Dengan bunyi pertanyaan, sebutkan langkah-langkah dalam pembuatan silase. Mungkin dari kelompok lain bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Jo. Cara yang pertama, potong rumput hijau tersebut dengan ukuran 3-5 cm dengan menggunakan parang atau mesin chopper. Tujuannya agar rumput yang dimasukkan ke dalam silo dalam keadaan rapat dan padat sehingga tidak ada oksigen yang masuk. Cara yang kedua, campurkan rumput hijauan dengan dedak. Cara yang ketiga, setelah hijauan dan dedak tercampur, masukkan ke dalam silo sekaligus dipadatkan. Pemadatan ini harus dilakukan sebaik-baiknya dengan cara diinjak atau menggunakan alat pemadat. Tujuannya untuk mengurangi kadar udara di dalam silo sehingga kondisi anaerob dapat dicapai secepat mungkin. 4. Encerkan M4 menggunakan air dengan perbandingan 1:4. Campurkan juga tetes tebu atau molasses secukupnya. Total penggunaan starter maksimal 3% dari berat hijauan yang akan diawetkan. Pemberian starter dilakukan secara bertahap dan berlapis. Taburkan atau siram dengan starter setiap ketebalan 20 cm secara merata. Cara kelima, kemudian tutup rapat silo dan beri pemberat seperti batu. Cara yang kelima, disimpan selama 3 minggu pada suhu ruangan dan tidak tembus cahaya. Ya, dari saya. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan dari kelompok lain. Saudara Ovan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 4 akan mengajukan sebuah pertanyaan. Sebutkan ciri-ciri rumput yang diawetkan. Para saudara Ovan, kalau ulangi soal cukup terlalu jelas. Sebutkan ciri-ciri rumput yang diawetkan. Ya, oke. Bunyi dari pertanyaan kelompok 4 adalah sebutkan ciri-ciri bahan yang diawetkan. Mungkin teman-teman kelompok lain bisa membantu untuk menjawab. Pada saudara Esi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ciri-ciri rumput yang diawetkan adalah rumput tua dan menjelang tumbuh. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lain. Sudah tidak akhiri. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami dari kelompok 1 akan menutup hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak ya. Jadi perlu menyampaikan terima kasih banyak ya atas diskusinya ini, sangat seru sekali. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab dengan baik. Ini
Jadi apa yang sudah dijawab tadi itu benar. Nah, benar. Ini. Jadi saya melihat bahwa sudah berani untuk mengajukan pertanyaan. Tadi berdasarkan hasil pantauan hasil nonton video tadi hasil putaran video tadi. Nah, ketika mereka melihat ini tayangan video tadi, apa-apa yang dikerjakan tadi langsung bertanya. Itu bagus sekali. Baik. Jadi untuk mempertegas lagi, Pak Guru akan menjelaskan materinya ini supaya dalam pembuatan proyek nanti tidak ada yang keliru. Sebelumnya kembali ke tempat duduk semula. Oke. Anak-anak semua sudah capek apalagi sudah jam siang begini, kita gerak-gerak dulu. Oke, saya minta kita berdiri. Oke, tangan ke atas semua. Sampai. Ke depan. Kanan lagi. Sampai. Oke. Sudah semangat? Sudah semangat? SMK? Bisa. SMK? SMK? Siap. Oke, terima kasih. Baik. Untuk informasi untuk kelanjutan pada pertemuan minggu berikut, itu kita akan melakukan pembuatan silase ini. Nanti proyek tadi, rancangan tadi yang sudah Anda buat, minggu depan kita akan action di lapangan, di lab, untuk melakukan proses pembuatan silase. Baik. Untuk itu, sebelum kita selesai, nanti saya minta salah satu mungkin bisa membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Pak. Oke, Melan, siap. Silakan Melan. Dari hasil pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa kami dapat mengetahui langkah-langkah pembuatan silase serta manfaat pembuatan silase. Dan kegiatan pelajaran hari ini saya rasa sangat bermanfaat untuk kami terapkan di lapangan nanti. Oke, terima kasih. Jadi kegiatan hari ini itu sudah disimpulkan bahwa sangat bermanfaat untuk kita semua, baik siswa maupun untuk teman semua. Kita bisa mengetahui langkah-langkah pembuatan silase ini. Karena dengan pembuatan silase ini kita bisa menyimpan pakan yang sudah diawetkan tadi ketika di musim kemarau, di mana di musim kemarau tersebut hijauannya sudah tidak ada, kita memberi pada ternak dengan menggunakan hijauan yang sudah diawetkan. Baik, untuk itu Pak Guru mencoba menguji apa yang disampaikan tadi atau yang diamati video nanti, apakah Anda bisa ingat atau tidak dengan beberapa soal ini. Oke, silakan catat soal. Waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Nomor 1, tulislah manfaat dari pembuatan silase. Nomor 2, tulislah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan silase. Nomor 3, tulislah ciri-ciri rumput yang baik untuk pembuatan silase. Nomor 5, nomor 4
tulislah Dedak dan Molases. Tulislah kebutuhan Dedak dan Molases yang digunakan untuk pengawetan dengan jumlah hijauannya 500 kg. Kira-kira hijauan Molases dan Dedak yang digunakan itu berapa? Nah, baik, sudah kumpul ya. Baik, nanti pengurus periksa, sudah selesai, jadi sebentar sebelum kembali, tolong rapikan kursi meja, dan bertolong satu orang untuk membereskan peralatan ini untuk bawa ke ruang guru, Ya, Pak. Baik, untuk itu mari kita berdiri untuk menutup kegiatan kita dengan Oke, satu orang bisa memimpin kita dengan doa. Oke, silakan. Bapa dalam surga, terima kasih atas kegiatan KBM kami hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami mau pulang. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kehadirat-Mu demi Tuhan kami Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Baik, terima kasih. Selamat